Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik yang berjudul Analisis Kerusakan Pompa Submersible tipe Grundfos MS402. Pendahuluan. Latar belakang. Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa di program studi teknik mesin, pada khususnya, dan Fakultas Sains dan Teknik pada umumnya, sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir dalam menempuh jenjang strata 1. Tujuan kerja praktik: 1. Menganalisis mengenai proses dan cara kerja permesinan. 2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh saat perkuliahan. 3. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. Manfaat kerja praktik. Adapun manfaat dari kerja praktik ini: 1. Dapat memahami dan mengetahui sebagian aspek kegiatan di perusahaan. 2. Menjadi nilai tambah tersendiri bagi mahasiswa yang bersangkutan, khususnya dalam hal kerja di lapangan. 3. Agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami dunia kerja agar kedepannya dapat bermanfaat. Bab 2. Gambaran umum perusahaan. Sejarah PDAM Kabupaten Kupang. Sistem pelayanan air minum Kota Kupang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1932 dengan nama Perusahaan Air Minum. Dengan bertambahnya populasi penduduk serta kebutuhan masyarakat akan air minum, maka pemerintah sejak tahun 1970 sampai 1971 dibangun instalasi air minum dan penyempurnaan jaringan yang ada sesuai dengan SK Dirjen Cipta Karya nomor 1-KPTS-CK-1977 tanggal 18 Mei 1977 dengan dibentuknya Badan Pengelola Air Minum atau BPAM Kabupaten Danti II Kupang. Pada tahun 1986, BPAM Kabupaten Danti II Kupang beralih statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Selanjutnya, Gubernur menyerahkan ke Bupati sejak tanggal 24 September 1987 PDAM Kabupaten Kupang Danti II Kupang dinyatakan resmi beroperasi secara penuh oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Kupang. Lokasi perusahaan ini adalah di Jalan Anggrek nomor 14 Wepura Kupang, NTT. Bab 3. Tinjauan pustaka. Pengertian pompa. Pompa adalah suatu jenis mesin yang digunakan untuk memindahkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, atau dari tempat yang bertekanan rendah ke tempat yang tekanannya lebih tinggi. Klasifikasi pompa. Ada beberapa klasifikasi pompa, yaitu: 1. Submersible clean water pump. Ini digunakan untuk air bersih yang jernih. 2. Submersible clean water pump digunakan untuk air bersih yang jernih. 3. Submersible corrosive water pump digunakan untuk cairan yang mudah berkarat, misalnya air laut. 4. Submersible sun slurry pump digunakan untuk air yang mengandung pasir atau lumpur. Pompa submersible. Pompa submersible termasuk pompa sentrifugal jenis pompa sumur dalam dengan letak permukaan air di luar kekuatan hisap pompa biasa.
Pompa dengan sumbu vertikal dan motor penggeraknya merupakan satu unit yang dipasang terbenam di bawah permukaan air dan posisi pompa digantung pada pipa penyalur. Sejarah pompa submersible. Menurut Fakhrul Hidayat tahun 2019, sejak abad ke-10 ilmuwan mempelajari kemungkinan ada pompa yang bisa dicelup ke sumur air. Namun dunia percaya bahwa orang yang pertama kali membuat pompa submersible adalah Armais Arutunov, seorang engineer dan penemu dari Rusia. Arutunov membuat pompa submersible pertama yang masih sangat sederhana pada tahun 1916 di Jerman. Bagian-bagian pompa. Pompa submersible mempunyai dua bagian utama, yaitu 1. Bagian motor. Dalam bagian motor ada beberapa bagian yang terdapat dalam motor pompa. 1. Casing. Casing merupakan bagian yang paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar di dalamnya. 2. Coupling. Coupling berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, di mana yang satu adalah poros penggerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. 3. Mechanical seal. Sistem packing pada pompa adalah untuk mengontrol kebocoran fluida yang mungkin terjadi pada sisi casing pompa dengan poros pompa. Yang keempat, shaft motor. Shaft motor atau poros motor berfungsi meneruskan putaran dari motor penggerak ke impeller. Yang kelima, bearing. Bearing berfungsi untuk menumpu dan menahan beban dari poros agar dapat berputar dengan baik. 6. Stator. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros pompa. Kemudian yang kedua ada bagian pompa. Kalau yang satu tadi adalah bagian motor, yang berikutnya adalah bagian pompa. Bagian pompa terdapat 5 bagian di dalamnya. 1. Strainer. Strainer adalah sebuah alat penyaring yang berada di antara motor dan pompa yang berfungsi untuk memisahkan kotoran dari air yang masuk ke dalam pompa. Kemudian yang kedua ada impeller. Impeller merupakan komponen yang berputar bersama-sama dengan poros yang dikunci dengan pasak dan berfungsi memberikan gaya sentrifugal sehingga fluida naik melalui pipa kolom sampai ke bak penampungan. Yang ketiga, diffuser. Diffuser merupakan komponen yang bersifat statik dan menyatu dengan rumah pompa. Di dalamnya terdapat sundu-sundu pengarah aliran fluida yang berfungsi mengubah energi kecepatan menjadi energi tekanan sehingga diharapkan fluida dapat mengalir ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat adalah shaft pump. Shaft pump atau poros pompa merupakan komponen utama yang meneruskan daya dari motor listrik ke impeller pompa serta mengubah menjadi energi mekanis untuk menaikkan fluida dari tanah. Yang kelima adalah valve. Valve adalah katup berfungsi sebagai pengontrol aliran yang keluar dari pompa. Bab 4. Pelaksanaan kerja praktik. Kegiatan kerja yang dilakukan. Adapun beberapa kegiatan yang mahasiswa lakukan di tempat kerja praktik, di antaranya 1.
Pengelasan sambungan pipa lama diganti dengan pipa yang baru karena bocor akibat korosi dan karat di wilayah bawah mata. 3. Pencabutan pompa submersible guna membuka dan mengecek kerusakan dalaman dari pompa submersible, seperti pada bagian pompa yang terdiri dari strainer yang tersumbat dan impeller yang tidak bekerja. Yang ketiga, pengecekan listrik pada panel guna untuk mengontrol tegangan listrik yang digunakan pompa. Bab 5. Analisis khusus. Hasil dan pembahasan. Penyebab kerusakan yang terjadi dan cara mengatasinya. Pertama, penyebab kerusakan. Adapun penyebab yang sering terjadi yang membuat pompa itu rusak, ya diantaranya 1. Pompa kurang beroperasi. Akibatnya poros pompa berkarat dan bagian yang lain yang ada di dalam pompa tidak bekerja lagi. Yang kedua, debit air yang dihasilkan sumur semakin berkurang. Ketiga, tidak mengecek secara berkala. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi di saat pompa rusak. 1. Jika pompa mati, cek kapasitor. Ganti terlebih dahulu jika komponen ini tidak berfungsi. Kemudian yang kedua, sambil di running, cek ampere kabel power saat pompa running. Jika lebih tinggi, lebih dari 10 ampere, ada beberapa kemungkinan motor mendapat beban cukup berat dan lilitan kumparan stator bermasalah. 3. Perhatikan debit air. Jika semburan awal lebih tinggi kemudian melemah, kemungkinan besar volume air dan sumur berkurang. Jika sumburannya lemah mulai dari awal motor running, ini tanda-tanda problem dari motor. Yang keempat, angkat pompa submersible ke permukaan, kemudian periksa kondisi fisiknya. Yang kelima, periksa kondisi impeller dan shaft. Yang keenam, cek tahanan lilitan kumparan pada rotor. Jika tahanan menunjukkan nilai yang rendah, menunjukkan kumparan bermasalah, misalnya karena bocor. Jika sudah selesai, cleaning dan pompa dirakit kembali. Tes terlebih dahulu di dalam bak air, debit air keluar dan ampere motor. Bab 6. Pembahasan. Kesimpulan. 1. Tegangan dan ampere dapat memberitahu performa pompa dalam bekerja, serta dapat memberitahu kapan saat harus dilakukan perbaikan yang tepat pada pompa submersible. Kedua, kerusakan pada poros, bantalan, kopling, dan sealing pada pompa submersible dapat mengakibatkan pertambahan beban motor penggerak dalam bekerja. 3. Perbaikan pada poros, bantalan, kopling, dan sealing dapat mempengaruhi dalam konsumsi daya listrik pompa submersible. Saran dari penulis yaitu 1. Perawatan pada pompa submersible harus dilakukan rutin selama 1 minggu sekali, karena melihat waktu kerja pompa dalam mendistribusikan air langsung ke masyarakat. 2. Perlu melakukan pengecekan poros, bantalan, kopling, dan sealing. Sekian dan terima kasih.